Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang pengalaman misteri. Kali ini ada satu kisah misteri yang dialami oleh teman saya yang bernama si Erik, yang mana si Erik baru saja menyelesaikan pendidikannya di SMA. Sang ayah Erik merupakan aparat atau TNI yang usianya udah agak tua, bahkan hampir saja mendekati pensiun. Sang ayah ngomong sama si Erik, "Dik, kamu kan udah selesai dalam melaksanakan sebagai pelajar di SMA. Bapakmu tanya, kira-kira kamu punya cita-cita apa, Rik? Setelah selesai SMA ini, kamu mau kuliah atau mau kerja?" kata sang ayah. "Kalau saya sih, Pak, saya ini ingin melanjutkan ke studi atau ke universitas yang jurusannya PAI. Kalau saran saya ya, kamu meneruskan jejak ayah sebagai aparat." Sang ibu pun menyaut, "Pak, kalau Erik kok memang tak mau jadi TNI, tidak usah dipaksa, Pak. Nanti ya bukan sepenuh hati menjadi aparat atau jadi TNI," kata sang ibu. "Iya Bu, saya tidak memaksa, cuman saya ngasih arahan aja." Sing Erik pun juga menjawab, "Kalau bapakku berkehendak saya untuk mengikuti jejak sang bapak, saya oke-oke aja, Pak. Tidak apa-apa, yang penting bapak senang. Kalau bapak senang, aku pun juga jadi senang. Insya Allah saya akan semangat menjadi aparat. Ya udah, nanti besok kamu nyiapin lamaran ya, Rik. Nanti saya ajak ketemu sama teman bapak supaya kamu tahun ini bisa ikut diklat." "Ya Pak." Besok hariannya si Erik pun menyiapkan segala berkas-berkas yang dibawa diajukan ke tempat pendaftaran sebagai TNI. Penuh dengan rasa semangat, ia bangun pagi-pagi bersama sang ayah. Setelah ia jumpa diajak ke rumah teman sang ayah, semua berkas sudah diterima dan si Erik pun sudah masuk daftar sebagai anggota TNI. Tepat pada hari Senin, si Erik sudah masuk tercantum dan hari Senin ikut diklat pelatihan sebagai TNI. Ketika si Erik melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugasnya ketika diklat, ia berjumpa dengan sosok-sosok manusia yang tak pernah ia kenal. Ia pun agak kaget dikarenakan kedisiplinan yang ditanamkan oleh TNI memang sangatlah istimewa. Biasanya si Erik bangunnya agak siangan, ketika diklat di situ bangunnya pagi, dan disiplin waktu dan penuh dengan kerja keras, menguras tenaga dan pikiran mengikuti pelatihan sebagai TNI. Bahkan kata si Erik,
sang AG atau aparat keamanan harus serba bisa segalanya, harus bisa masak, pokoknya semuanya. Alhamdulillah Erik sudah melaksanakan diklat. Namun ketika ia melakukan perjalanan malam mencari jejak, si Erik dengan sang rombongan ditemani dengan 3 orang. Ia berjalan sangat aneh. Teman-teman yang lainnya mengikuti alur sesuai dengan arahan dari komando atau instruktur. Si Erik ini 3 orang berjalan agak bingung ketika ia melintasi di tengah-tengah hutan. Dalam waktu yang sangat singkat, ia tidak melihat rombongan yang di depan. Seakan-akan jalan itu buntu, hanya satu jalan. Bahkan jalan tersebut melewati di sisir-sisir sungai yang tebingnya agak curam. Sang teman berkata, "Erik, maaf, kita ini bener gak nih jalannya? Kok kelihatannya agak beda nih mas?" "Enggak, tapi ini jalannya cuma ini aja kok. Itu enggak ada arahan jalan, buntu tuh jalannya. Ya udah, kita jalan aja. Yang penting kita yakin aja nanti kita pasti sampai dengan tujuan," kata si Erik. Langkah demi langkah kaki berjalan. Semakin jauh ia melangkah, semakin agak bimbang dan bingung. Ia melewati hutan yang kelihatannya jarang dijangkau oleh masyarakat. Tidak ada satupun tanda-tanda yang menunjukkan arah jalan, dan tidak ada tanda-tanda teman rombongan di depan ataupun di belakang. Bahkan pada saat itu gelap gulita, hanya bermodalkan lampu obor. Ia dengar-dengok, "Wah, ini benar, kita pasti tersesat nih. Buktinya tidak ada tanda-tanda di sini mas." "Iya memang ya. Apa kita akan kembali saja?" kata teman yang satunya yang bernama si Santo. "Ya ayo, kita istirahat sebentar sambil mengatur nafas dan menenangkan pikir. Coba kita lihat jam." Ternyata waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Pada saat itu sangat sunyi dan gelap. Ia menunggu rombongan yang bagian belakang, menunggu hampir setengah jam. Namun tidak ada satupun rombongan yang lewat di situ. Ia agak kebingungan. Kemudian si Santo, "Ayo kita kembali aja yuk. Kita ini pasti tersesat." Ya udah, kita kembali. Ketika ia menelusuri jalan arah pulang kembali, jalan yang ia lintasi tidak seperti jalan yang tadi ia lewati. Tadinya ia jalan melewati bukit-bukit yang bawahnya terdapat aliran sungai. Namun ia mencari jalan tersebut tidak berjumpa. Malingkan ia melihat banyak pohon-pohon bambu yang rindang tumbuh di sekitar situ dan pepohonan yang begitu besar. Si Erik pun agak bingung. Ini kok kita malah semakin tersesat, semakin bingung kita nih. Jalan yang tadi kita lewati kok tidak ada ya? Iya, aduh celaka nih. Tadi kita lewat di bagian tebing-tebing sungai, ini sungainya nggak ada. Wah, gimana nih? Setelah ia melangkahkan kaki, tidak begitu lama ia melihat ada suatu gubuk kecil. Terdapat ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek yang masih di depan rumah sambil menyapu halaman rumah.
Ia pun agak ragu melihat gubuk kecil yang di tengah hutan tersebut. Bahkan kok ada nenek-nenek dan kakek-kakek di tengah malam menyapu depan rumah. Wah, ini si Arif sudah punya firasat bahwa itu bukanlah makhluk manusia. Dalam hati kecilnya ia bertanya-tanya. Namun si Anton bersikeras ngomong, ayo coba kita tanya sama si kakek dan nenek itu ya. Si Arif, jangan, ini kok agak aneh aku. Firasat saya ndak enak sih. Ndak enak gimana? Ini bukan manusia. Wah, kamu ini Rik, terlalu banyak nonton film horor sih kamu. Coba kita logika saja. Masa di tengah malam jam 12:30 ada orang yang mau nyapu halaman rumah? Kan waktunya orang-orang istirahat. Oh iya, benar juga ya. Si Anton ngomong, ya coba kita tanya aja, siapa tahu ia mau memberi jalan petunjuk supaya kita bisa kembali ke rombongan. Ya, coba kita tanya. Si Anton berjalan dan rombongan. Ia memanggil, Assalamualaikum Pak, Bu, maaf mengganggu ya Pak. Aku mau tanya. Pak, Bu, maaf, sekali lagi saya mau tanya. Namun Bapak, sang kakek dan si nenek tersebut tidak menjawab. Hanya memandangi rombongan peserta diklat. Tak ada satupun jawaban yang ia ucapkan. Lalu si Arif pun mencoba bertanya, kakek, nenek, ngapunten kulo ajeng tanglet jalan ingkang menuju ten jalan raya niku pundi kek? Kakek pun memandang penuh dengan sadis. Ia mengajukan tangannya sambil berkata, lewat sana. Hanya satu kata saja. Dan mereka pun agak kebingungan. Semakin lama semakin merinding. Keringat pun bercucuran tanpa henti. Jantung bergetar begitu kencang. Kaki pun agak merotong. Si Erik ngomong, wah ini bukan manusia ini bukan manusia. Nah, ya udah, yang penting kita sopan saja ya, jangan sampai mereka itu terusik. Ya, terima kasih ya kek, terima kasih, maaf saya sudah mengganggu kek. Ya, sana jalannya, gitu katanya. Kemudian mereka satu rombongan mengikuti arahan yang diacungkan oleh sang kakek. Langkah demi langkah kaki ya berjalan sambil berdoa qomat kami dengan niatan supaya diberi keselamatan dan sampai tujuan. Setelah ia melangkahkan kaki sekitar 300 meter, si Arif menoleh ke belakang. Rumah atau gubuk kecil dan sang kakek nenek tersebut tidak ada di situ. Hanya terdapat pohon yang begitu besar sehingga menambah rasa takut dan menambah keringat bercucur tanpa henti. Sang Aldi berkata,
Ayo kita lanjutkan aja perjalanannya sambil kita berdoa. Semoga Allah melindungi kita bersama, aman sampai tujuan, kata si Aldi. Ya udah yuk, ia berjalan. Ada yang baca sholawat, ada yang baca apa yang semampu ia baca. Dan di situ pun ada salah satu yang non muslim, ia berdoa sesuai dengan agamanya. Setelah ia melangkahkan kaki agak begitu jauh, ia merasa ada sosok makhluk yang mengikuti di bagian belakang. Si Erik ngomong, "Di, kamu merasa agak merinding gak?" "Iya, kayak ada orang yang ngikutin kita ya." "Iya benar." Namun si Anton ngomong gini, "Udah, kamu jangan banyak ngayal. Yuk kita lanjutkan aja perjalanannya." Oke. Setelah ia berjalan sambil membawa rangsel yang begitu berat, rasa lelah pun ia abaikan saja, karena dia kelihatan supaya cepat-cepat sampai rombongan, bertemu dengan rombongan yang lainnya. Setelah ia melangkahkan kaki selangkah demi langkah, alhamdulillah ia melihat jalur yang harus ia tempuh, jalur sesuai arahan oleh komandan. Hati pun merasa lega dan tenang. Setelah ia melangkahkan kaki, ia berjalan. Tenaga pun juga agak terkuras. Kemudian si Arik ngomong, udah, kita udah sampai jalannya. Kita istirahat aja ya sejenak. Sangat lelah banget. Iya. Setelah ia istirahat sejenak sambil menunggu rombongan belakang, tanpa disangka-sangka, waktu sudah menunjukkan jam 2:30 malam. Waktu tersebut sudah menunjukkan bahwa waktu perjalanan udah habis. Dia menanti apabila ada rombongan di belakang yang tertinggal. Namun tidak ada satupun yang nampak ada rombongan di bagian belakang. Ia duduk sambil tarik nafas, menenangkan pikiran. Tak lama kemudian ada salah satu rombongan yang berjalan. Ia menyebabnya, stop. Namun rombongan tersebut wajahnya agak beda. Tidak seperti kelompok-kelompok yang ketika upacara di depan. Wajahnya, tatapannya tatapan kosong, dan cara berpakaiannya pun agak beda. Si Anton ngomong, wah, ini bukan rombongan yang tadi kita bareng-bareng di sana, beda orang kan? Ia bertanya, maaf Pak, hormat. Ini rombongan dari mana ya Pak? Namun semua rombongan ini diam, tidak ada satupun jawaban, hanya tatapan yang penuh dengan kecurigaan dan sadis menakutkan. Permisi ya Pak, ini rombongan dari mana ya Pak? Tak ada satupun jawaban yang dilontarkan. Kemudian rombongan tersebut melangkahkan kaki penuh rasa cepat. Bahkan berjalannya tidak seperti layaknya manusia yang berjalan. Kakinya pun tidak agak ngambang dari bumi. Si Erik sudah yakin bahwa itu bukanlah sosok manusia. Udah, kita berjalan aja, menelusuri jalan-jalan ini.
Siapa tahu kita nanti berjumpa dengan teman-teman kita di sana. Setelah ia berjalan, sambil berkomunikasi berdoa semampu mungkin dengan niatan supaya diberi keselamatan. Alhamdulillah, ia melihat ada lampu yang begitu terang. Setelah ia berjalan, ia bertemu satu pos. Ia ngomong, "Loh, kamu ini di mana? Semua udah kumpul di sana, kamu kok baru saja di sini? Maaf Pak, saya tadi tersesat Pak. Cepat sana." Penuh dengan rasa tegas, ia berjalan melihat semua teman-teman sudah berganti pakaian, sudah berkumpul di tengah-tengah lapangan, dan rombongan si Erik pun mendapat suatu hukuman karena keterlambatannya. Ia memberi alasan kepada sang komandan, namun sang komandan tak memperdulikannya. Setelah itu selesai, ia sholat subuh karena sangat lelah. Ia tertidur lelap sebentar. Besoknya ia bercerita dengan teman-temannya, dan teman lain rombongan ngomong, "Ayo, nanti siang kita lihat jalan tersebut. Ayo kita telusuri." Penuh dengan rasa penasaran. Ketika ada 10 orang, termasuk Erik, menelusuri jalan tersebut yang penuh dengan misteri. Saya berjalan, ternyata yang jalan ia lalui itu bukanlah jalan yang nyata, melainkan jalan tersebut itu melewati pepohonan bambu yang sangat rindang. Bahkan di situ pun tidak ada jalan, dan gubuk tua yang begitu besar di tengah-tengah hutan yang tadinya ada kakek dan nenek. Di situ tidak ada satu gubuk, hanyalah pohon yang begitu besar. Ia menyimpulkan bahwa kakek dan nenek itu merupakan penghuni pohon tersebut. Kemudian ia pulang ke tempat tinggal. Alhamdulillah, mereka semua diberi keselamatan tanpa ada satu kekurangan apapun. Dan ini merupakan cerita yang sangat misteri yang dialami oleh Erik dan teman-temannya. Namun ia belajar begitu banyak ketika di kelab. Ia memperoleh ilmu kedisiplinan, ilmu rasa tanggung jawab, mempunyai ilmu toleransi, dan kesetiakawanan. Bahkan dia pun lebih percaya bahwa manusia di dunia itu bukanlah, yang hidup di dunia bukanlah manusia saja, melainkan ada makhluk-makhluk lain selain manusia, dan harus saling menghormati sama lain. Cukup sekian cerita ini, merupakan cerita nyata yang dialami oleh saudara kami yang ada di Kota Semarang. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.